Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membahas tutorial tentang bagaimana tahapan menginput RKA untuk kuo PPAS atau APBD tahun 2023 di aplikasi SIPD. Untuk menginput RKA kuo PPAS ataupun APBD 2023 di SIPD, tahapan yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, kita harus set operator yang akan nanti menginput rincian RKA menggunakan user kepala OPD ataupun camat ataupun user setara eselon 3. Kemudian yang kedua, nanti baru user yang sudah diset operator oleh kepala OPD ataupun camat ataupun setara eselon 3 langsung bisa menginput RKA. Kemudian bahan yang kita perlukan untuk menginput RKA adalah RKA tahun sebelumnya harus kita persiapkan untuk kita cetak sebagai acuan pada saat kita menginput RKA 2023. Baik, sekarang bagaimana tahapan menginput RKA? Yang pertama, kita set operator gunakan akun kepala OPD ataupun camat ataupun setara eselon 3. Kita aktifkan aplikasi SIPD, kemudian kita pilih sistem informasi keuangan daerah. Login menggunakan user ataupun NIP kepala OPD. Kemudian pilih tahun 2023. Klik garis 3 di samping penganggaran, kemudian klik sub kegiatan belanja. Kemudian klik nama OPD kita ini. Kemudian ini adalah nama-nama sub kegiatan. Nama sub kegiatan ini kita set operatornya siapa yang akan menginput RKA-nya. Maka caranya adalah di samping sub kegiatan ini, kemudian kita klik ini garis 3 di tengah ini, kemudian klik set operator, kemudian klik tambah user. Kemudian kita masukkan nama eselon 4 ataupun setara eselon 4 ataupun staff, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik tambah, kemudian klik tutup. Nah, lakukan hal yang sama untuk seluruh sub kegiatan. Jadi seluruh sub kegiatan ini harus kita set operator yang akan menginput RKA-nya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita menginput RKA sub kegiatan yang sudah diset operatornya tadi. Tahapannya adalah kita masuk ke SIPD, ya, kembali tampilan awal seperti ini, kemudian kita klik sistem informasi keuangan daerah. Kemudian kita masukkan NIP ataupun user setara eselon 4 ataupun staff, kemudian klik login, ya. User yang kita masukkan ini adalah user yang sudah diset operator oleh kepala OPD ataupun camat ataupun setara eselon 3. Kemudian kita pilih 2023. Kemudian kita klik garis 3 di samping penganggaran, kemudian klik sub kegiatan belanja. Nah, kalau sudah, kita cari nama sub kegiatan yang mau kita susun RKA-nya. Ini saya contohkan. Kemudian kalau muncul seperti ini nama sub kegiatannya, kita klik garis 3 di samping kanan ini, kemudian klik detail rincian. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kalau dia sudah diset sebagai operator untuk menginput RKA-nya, maka muncul tambah standar harga. Tapi kalau sub kegiatan yang lain yang kita tampilkan, maka tambah standar harga ini tidak ada. Nah, ini masih belum ada datanya. Jadi untuk menginput rinciannya, kita klik standar harga, kemudian kita klik objek belanjanya. Misalnya kita mau menginput ATK, maka kita pilih belanja barang jasa dan modal. Mau menginput alat tulis kantor, contohnya misalnya kertas, misalnya seperti ini, kita klik. Kemudian pengelompokan ini wajib kita isi untuk pertama sekali. Ini kita klik tambah. Kemudian kategori kita pilih paket pekerjaan dan belanja. Pemaketan pekerjaan ini biasanya kita isi ataupun kita pilih apabila rincian kita terdiri dari beberapa sub rincian yang lain. Misalnya untuk dinas PUPR ada paket pekerjaan pembuatan jalan. Kemudian kalau misalnya kita hanya menginput RKA untuk ATK, maka kita pilih pengelompokan belanja. Kemudian sumber dananya ini kita pilih dana alokasi umum. Nah, ini kenapa cuma muncul satu? Karena pada saat kita menginput sub kegiatan menggunakan akun eselon 3 ataupun kepala OPD, itu sumber dana sub kegiatan itu kita pilih dana alokasi umum. Kalau misalnya kita pilih dua, ada DAK dan ada dana alokasi umum, maka akan muncul di sini.
Nah, ini kebetulan masih cuman satu kita input dan sumber dananya, maka muncul satu saja. Kemudian uraian pekerjaan ini. Nah, uraian ini kita isi pengelompokan belanjanya itu kita masukkan kategori apa. Misalnya kita bisa ketik administrasi kegiatan. Seperti ini boleh, atau kita boleh mengetik langsung nama subkegiatannya. Ya, nama subkegiatan kita. Misalnya kita ketik penyiapan bahan koordinasi, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti itu ya. Nah, atau kita bisa membuat pengelompokan belanja. Ini dana alokasi umum, uraiannya kita ketik administrasi kegiatan, kemudian klik simpan. Nah, seperti itu. Nah, langkah berikutnya, ini jenis standar harga, kita klik, kemudian kita pilih SSH, kemudian komponennya ini kita klik, kemudian kita ketik apa yang mau kita input. Misalnya kertas HVS 70 gram F4, ini kita klik, kemudian ini keterangannya boleh kita klik lagi, kemudian kita buat di sini misalnya kertas, kemudian klik simpan, kemudian volumenya misalnya kita buat 7, kemudian satuannya adalah rim, kemudian klik simpan. Nah, lakukan hal yang sama untuk menginput belanja lainnya. Misalnya kita lanjutkan, kemudian ini kita bisa pilih administrasi kegiatan kah atau nama subkegiatannya langsung. Ya, kita pilih pengelompokan belanjanya karena dia tadi sudah ada kita buat administrasi kegiatan, kita cukup pilih yang ini. Kalau misalnya kita mau membuat pengelompokan lainnya, kita buat lagi dengan klik tambah. Nah, kita contohkan misalnya yang sudah ada, kemudian klik pilih standar harga SSH, kemudian kita pilih misalnya kita mau map ya, ini kita buat ATK misalnya, kemudian sini kita buat 25 buah, ini kita ganti jadi alat tulis kantor ya, kemudian klik simpan, kemudian kita tambah lagi ini administrasi kegiatan SH, kemudian kita klik lagi binder clip, ini alat tulis kantor 5 kotak, simpan. Nah, lakukan hal yang sama untuk menginput seluruh rinciannya. Kemudian kalau sudah, maka nanti kalau kita cetak, inilah hasilnya ya. Jadi pengelompokan tadi dia di sini, seterusnya ke bawah dia tidak ikut lagi, dia hanya satu saja. Langkah berikutnya ataupun tahapan berikutnya adalah kita validasi ya. Validasinya menggunakan akun kepala OPD. Caranya login menggunakan akun kepala OPD, pilih 2023, kemudian klik garis 3 di samping pelanggaran, klik subkegiatan belanja, klik nama OPD, kemudian ini contohnya musrembang tadi, kegiatannya sudah ada kita input sebesar ini, kita asumsikan bahwa semua rincian sudah kita masukkan, maka langkah berikutnya di samping kegiatannya ada tanda checklist. Ini ada validasi kegiatan. Kalau rinciannya sudah ada semua, langkah berikutnya adalah klik validasi kegiatan. Kalau misalnya kita bingung untuk mencari kode rekening untuk barang tertentu, misalnya kita ingin membuat ataupun menginput hektar, sementara kita tidak tahu rinciannya di mana, maka kita boleh klik garis 3 di samping penganggaran, kemudian klik referensi, klik standar harga, kemudian klik SSH. Kemudian misalnya kita mau cari hektar itu kode rekeningnya apa.
ya, atau yang lainnya misalnya. Nah, misalnya ini, maaf. Kemudian kita klik tanda search ini di samping ini. Ya, maka muncul nanti rekeningnya adalah belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, bahan dan kegiatan kantor lainnya.